Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli. Terima kasih kepada para peserta workshop metodologi polling yang luar biasa. Saya ini sebuah aktivitas untuk memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Oke, tapi sebelum dilanjut, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar, Pak. Oke, saya lanjut. Jadi sebagaimana yang sudah tadi disampaikan bahwa kita ini diberikan oleh Allah sesuatu hal yang makhluk yang lainnya pun itu juga tidak didapatkan. Bahkan makhluk paling taat yaitu malaikat sendiri itu juga tidak diberikan itu. Nah, apa itu? Yaitu adalah akal gitu. Nah, kenapa? Ya karena akal ini adalah menjadi pembeda yang lainnya. Karena akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia, maka menjadi sebuah kewajiban dari keseluruhan kita untuk mengoptimalkan, untuk mengfungsikan akal tersebut. Nah, yang nantinya turunannya itu adalah pengetahuan, yang turunnya lagi adalah belajar. Makanya sebagaimana ada keterangan bahwa mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai meninggal, minalahdi ilalahdi, kan begitu. Nah, ini yang akan menjadikan derajat setiap manusia itu akan berbeda. Nah, ini yang menjadi pembeda gitu. Sebagai sekuat effort apa kita sebagai manusia untuk mencari ilmu. Ada sebagian keterangan yang menyatakan bahwa jika kita tidak siap menanggung berlelah-lelah belajar, maka kita harus siap menanggung lelahnya kebodohan. Kan gitu. Jadi kalau dari bahasa orang tua saya dulu, ada istilah cek bahasa Sunda mah ari nungarna ilmu mah henteu berat dibawa ka mana gitu. Jadi yang namanya ilmu ini luar biasa. Apalagi kita masuk ke dalam yang namanya sebuah keberkahan dalam ilmu. Nah, ini luar biasa keberkahan sebuah ilmu. Keberkahan dari sebuah ilmu ini bisa kita lakukan itu adalah kita mencoba untuk menghargai pendahulu-pendahulu kita yang sudah berjibaku, yang sudah bekerja keras dalam menggali ilmu, merumuskan ilmu yang sampai detik sekarang kita juga sudah menikmatinya. Nah, mudah-mudahan kita dengan cara mempelajari, ya minimal kalaulah dikatakan dalam satu hari itu dibagi 3 itu kan untuk istirahat 8 jam, 8 jam lagi untuk beraktivitas, dan 8 jam lagi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai manusia. Dan dari 8 jam meningkatkan kapasitas minimal 30% saja kita meluangkan waktu untuk memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah akal kita. Kita cari ilmu. Mudah-mudahan dengan cari ilmu ini kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, ini luar biasa. Yang namanya keberkahan itu adalah sesuatu hasil yang kita tidak diduga-duga.
gitu. Tahu-tahu kita mendapatkan yang tadinya misalkan ya, kita sudah berjibaku, udah gitu kemudian kita sudah merencanakan bahwa IPK kita 3, akan tetapi muncul keberkahan itu dengan IPK 3 tersebut, teman-teman itu akan mendapatkan beasiswa. Beasiswanya lagi Fulbright lagi. Fulbrightnya itu bukan di mana-mana, di luar negeri lagi. Di luar negeri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang disebut yang namanya keberkahan. Dalam keberkahan ini berkorelasi kuat dengan sejauh mana, sekuat apa effort kita yang dikeluarkan dalam mencari ilmu. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keberkahan ilmu, sehingga ke depan juga ilmu ini akan menyelamatkan diri kita dari permasalahan-permasalahan yang ada, khususan di kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke. Itu sebagai awalan, saya coba untuk masuk. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, bahwa kali ini materi yang akan saya sampaikan ini rada sedikit masuk ke teknis ya. Jadi kalau tadi Pak Mulyawan, Pak Dr. Mulyawan, kita bicara tentang sesuatu hal yang umum terkait dengan spirit bagaimana kita senantiasa belajar sebagai manusia, juga sebagai mahasiswa, dan juga apa yang kemudian harus dilakukan dalam mahasiswa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa fokuslah Anda pada satu hal. Fokuslah Anda pada satu hal. Karena juga menurut keterangan bahwa jika seseorang itu fokus pada satu hal, maka akan Allah tinggikan derajatnya. Nah, bahasa derajatnya ditinggikan adalah itu nanti akan ada pembeda satu orang dengan yang lainnya. Nah, tetapi tentu saja fokus di sini adalah fokus dalam hal yang positif. Misalkan Anda di administrasi publik. Nah, Anda fokus dari administrasi publik ini kan ada mata kuliah itu sangat banyak, analisa kebijakan publik, udah gitu analisa anggaran negara, kan gitu. Ada yang metodologi penelitian. Dari sekian banyak mata kuliah yang rekan-rekan dapatkan, mana yang rekan-rekan merasa bahwa ini mata kuliah ini menarik gitu. Mata kuliah ini gue banget. Mata kuliah ini gue sangat terkesan. Nah, fokuslah di sana, perdalamlah di sana, maka akan ditinggikan derajatnya gitu. Nah, terkadang tadi juga disebutkan di awal bahwa kata Pak Dr. Mulyawan, ya sebagian dari kita juga ternyata dalam konteks belajar, dalam konteks bekerja itu tidak fokus. Nah, ini salah satu juga permasalahan yang mudah-mudahan kita selesaikan gitu. Oke. Saya coba untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya namanya Isra Yanuargiu, lahir di Sukabumi, SD sampai SMA saya di Sukabumi, dan alhamdulillah untuk kuliah saya diberikan kesempatan untuk di UPI, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, alhamdulillah gitu. Nah, sedangkan untuk pengalaman polling ini bisa dilihat, jadi saya sendiri masuk ke dunia polling ini dari tahun 2010, mulai dari bergabung dengan Rektor Verso Institute waktu itu di momentum Pilkada Kabupaten Sukabumi 2010. Terus juga kalau 2010 saya masih sebagai bagian tim gitu. Terus masih di Kabupaten Sukabumi dengan bendera yang berbeda dengan Talungtik Institute, saya sebagai tim leader gitu di 2015. Ya, alhamdulillah di 2015 itu seluruh para calon itu minta untuk disurveikan, dan alhamdulillah hasilnya itu tidak jauh daripada hasil pilkada di 2015. Terus juga di kota juga sama dari tahun 2013, terus juga tahun 2018 saya juga terlibat sebagai anggota di 2013, dan di 2018 saya sebagai tim leadernya.
Pun juga di yang lainnya di tingkatan provinsi waktu pilkada Jabar kemarin di 2018, pun juga di saat pilpres, tetapi saya lebih kepada di wilayah Sukabuminya, Dapil Sukabumi, pun juga yang terakhir ini adalah juga tim leader survei di Politik Talenti Institute di Pileg di wilayah Sumi. Ada dua calon legislatif tingkatan nasional, dua, dan alhamdulillah dari dua tersebut juga minta kerjasama dengan kami, dan alhamdulillah dua-duanya itu adalah masuk sebagai anggota dewan di RI mewakili daerah Sukabumi. Nah, jadi sekilas itu terkait dengan profil saya. Kayaknya sih kalau melihat dari profil, saya lebih kepada orang yang dominan di praktisi gitu dibandingkan dengan akademisi gitu kan. Walaupun seorang praktisi tetap tidak boleh menghilangkan landasan-landasan teori gitu. Jadi kalau praktisi tetap landasan teori tetap harus ada, akan tetapi praktisi lebih banyak bagaimana mengimplementasikannya. Nah, ke depan saya coba untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi pengetahuan terkait dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini dari 2010 sampai 2019 terkait dengan polling ini, begitu kira-kira. Oke, jadi dalam materi yang akan saya sampaikan ini ada beberapa hal yang menjadi target gitu. Jadi semua peserta workshop metodologi polling ini saya berharap mendapatkan pemahaman dari secara umum ada 2, secara khusus itu ada 8. Jadi setiap umum itu ada 4 tujuan khusus gitu. Pertama, tujuan umumnya ini adalah menentukan jumlah responden. Itu yang pertama. Yang keduanya untuk tujuan umum adalah bagaimana memahami random responden, teknik cara merandom responden. Nah, dari menentukan jumlah responden ini ada 4. Bagaimana teman-teman mengetahui tentang konsep umum responden, teori penentuan jumlah responden, variabel penentu jumlah responden, dan contoh penentuan jumlah responden. Yang selanjutnya terkait dengan random responden, ini ada 4. Konsep umum pengambilan responden itu bagaimana, terus jenis-jenis pengambilan responden dengan random, dan contoh randomnya. Nah, itu tujuan-tujuan yang kami setting dan kami harapkan bisa dicapai oleh para peserta metodologi polling. Saya akan sangat berbahagia sekali jika rekan-rekan peserta jika tidak merasa belum paham, tanya saja. Jangan merasa bahwa bertanya itu sesuatu hal yang kurang bagus, tetapi bagi saya bertanya itu adalah feedback juga bagi apa yang sudah saya sampaikan. Jangan-jangan kalau ada yang kurang paham, saya cara menyampaikannya kurang bagus, dan saya berkewajiban untuk menuntaskan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi saya harapkan para peserta kalau tidak paham nanti coba ditanyakan dalam sesi ini. Kalaupun tidak, saya harapannya nanti ketemu dengan saya di sesi pendampingan cukup interaktif. Oke, itu. Outline ini hanya 2 karena tadi tujuannya 2, yang mudah-mudahan bisa disampaikan di waktu yang cukup singkat ini. Pertama, menghitung jumlah sampel, dan yang kedua adalah teknik mengambil sampel. Oke, kita coba masuk kepada materi ya. Nah, jadi sebelum masuk kepada materi, saya ingin coba masuk dulu kepada sejarah ilmu pengetahuan di barat, tapi saya coba untuk garis bawahi ini adalah di barat. Jadi ilmu pengetahuan di barat ini cukup bersinar itu momentumnya ketika masa Renaissance. Nah, ini Renaissance ini di awal itu di abad 16. Nah, Renaissance ini adalah mencoba mengkritik dogma agama gitu.
Ada yang namanya Galileo Galilei, kita tahu bahwa Galileo Galilei itu menyatakan bahwa dunia ini adalah bundar. Sedangkan waktu itu dogma agama menyatakan bahwa dunia ini adalah flat. Nah, karena ada perbedaan itu, kemudian Galileo Galilei itu dihukum. Akan tetapi spirit untuk pengetahuan itu akhirnya itu berkembang kepada kelompok-kelompok yang lainnya, sehingga pada masa tersebut disebutlah Renaissance. Jadi masa tersebut adalah bagaimana manusia itu mengetahui apa yang ada di alam ini, apa yang ada di dalam realita, dan apa hubungannya realita, gitu. Sehingga muncul berbagai macam informasi-informasi, berbagai macam pengetahuan-pengetahuan. Nah, spiritnya itu adalah menggali terus dan terus tentang dunia ini. Kenapa terus-menerus? Karena ya dunia ini sampai sekarang masih ada. Kapan penggalian itu berhenti? Ketika dunia itu berakhir, atau kata lain adalah kiamat. Nah, setelah abad Renaissance, kemudian muncul juga ada yang namanya abad pencerahan atau Aufklärung. Ini adalah salah satu runutan daripada Renaissance. Yang ini kemudian abad Aufklärung ini lebih luas lagi di dunia Barat. Ini lebih kuat lagi ke dalam dunia pengetahuannya, gitu kan. Nah, setelah Aufklärung, muncullah yang tadinya itu adalah di pengetahuan, kemudian diaplikasikan, kemudian diimplementasikan. Itu muncullah sebuah revolusi industri, di mana revolusi industri ini diawali dengan munculnya mesin uap. Nah, mesin uap ini adalah hasil dari teori yang dibangun pada abad pencerahan, dan itu diimplementasikan. Nah, dan terus berkembang sampai sekarang. Jadi spirit untuk mencari tahu tentang karakter alam, karakter dunia, hubungan apa yang ada di dunia itu terus dicari, gitu. Misalkan yang namanya teknologi handphone saat ini itu juga adalah salah satu hasil dari spirit untuk mencari pengetahuan. Ini ada apa sih? Bisa nggak sih disampaikan? Kalaulah misalkan suara waktu dulu, zaman dulu suara itu hanya bisa langsung, gitu kan, tetapi bisa terdengar antara telinga kita dengan telinga orang lain, ini pasti ada yang merambat. Kalau misalkan ada yang media merambat, berarti bisa juga secara kejauhan. Nah, muncullah teknologi-teknologi komunikasi, ya, mulai dari 2G, 3G, 4G, sekarang hampir kalau nggak salah 5G. 5G itu 8 giga, itu hanya beberapa detik itu bisa terdownload. Nah, sampai sekarang itu spirit itu ada muncul. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa jauh ke belakang sebelum abad 16, ilmuwan muslim itu berjaya pada abad 7 sampai 12 Masehi. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau bicara tentang ilmu pengetahuan, dunia muslim ini jauh ke belakang lebih dahulu itu berjaya, gitu. Jadi kalaulah di abad 7 dan 12, dunia barat itu masih bicara tentang sifatnya itu dogma. Bicara tentang yang namanya itu sesuatu hal yang aneh-aneh lah, gitu kan. Bicara tentang sesuatu hal yang hayalan, kita bisa tahu ada yang namanya dewa, gitu kan. Ada yang tahu yang nama dewa dewa hujan, ada dewa petir, ada dewa laut, gitu. Itu zaman-zaman kegelapan. Makanya dijawab ada yang namanya Renaissance dan pencerahan. Nah, sedangkan pada saat itu kaum muslim itu sudah selesai dengan urusan hal yang seperti itu. Jadi kalau di dalam dunia pengetahuan itu adalah ada yang namanya metafisika. Jadi metafisika ini sesuatu hal yang tidak terlihat, gitu, tetapi ada. Nah, bagi kaum muslim pada saat itu sudah selesai, gitu, bicara tentang misalkan adanya sesuatu yang tidak terlihat, bahkan sampai kepada yang namanya
Tuhan sekalipun itu sudah selesai gitu zaman zaman abad ke-7 12. Jadi karena sudah selesai, sudah bukan lagi suatu hal yang diperdebatkan, maka kemudian diturunkan. Nah, muncul di sana ada Ibnu Sina, ada apa namanya angka nol, banyak lagi. Nah, kan tetapi pas di abad ke-12 ini kemudian apa tuh turun karena spiritnya waktu itu berbarengan dengan tingkat kejayaan kaum muslim. Nah, turun sehingga sampai sekarang spirit tentang itu, tentang untuk berpengetahuan masih masih belum bangkit kembali. Akhirnya kesannya bahwa dunia barat lah yang kemudian akan yang tetap bangkit, yang nanti ini ujung-ujungnya terkait dengan polling ini. Kita akan lihat dunia barat melakukan polling itu pada penggalan abad keberapa. Nah, itu dipengaruhi oleh spirit mencari ilmu pengetahuan. Nah, muslim ini menjadi tugas kita semua bahwa ya yang tadi di awal kami bilang bahwa kita harus memanfaatkan yang namanya sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah pada kita, dan Allah tidak memberikan kepada kita sesuatu hal yang sia-sia. Maka dari itu kita harus menyempurnakan hal apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah yuk dari sekarang spirit untuk mencari pengetahuan. Nah, kenapa? Ya ini sudah bukan lagi spirit mencari pengetahuan sudah terbukti gitu di abad 7 sampai abad 12 itu tetap tidak bohong gitu. Kalau kita fokus, kita bersungguh-sungguh gitu, kita mau menerima beratnya mencari pengetahuan, insya Allah ini kita akan bangkit lagi di ilmuwan muslim. Nah, begitu. Nah, saya coba untuk masuk kepada metodologi masuk kepada materi metodologi pollingnya. Jadi tadi saya juga ingin sampaikan, kita akan lihat. Nah, di dunia barat, kita tahu, kita lihat di sini mereka sudah melakukan aktivitas polling itu abad ke-19, tahun 1824. Ini luar biasa. 1824. Mereka itu sudah mengimplementasikan ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Karena yang tadi secara kesejarahan, bahwa masyarakat barat itu spirit mencari pengetahuan cukup tinggi, sehingga apapun itu kemudian diilmiahkan, apapun itu dicari solusi, dicari modelnya. Ini seperti apa, dicari metodologinya, dicari caranya. Nah, begitupun di dalam polling 1824. Sedangkan kita kalaulah misalkan dibandingkan dengan Indonesia, kan 1825 sampai 1830 itu kan perang Diponegoro, masa penjajahan. Belum muncul yang namanya spirit mencari pengetahuan ilmiah. Tetapi mereka di dunia barat itu sudah melakukan, karena spirit yang tadi zaman-zaman Renaissance, zaman-zaman Aufklärung, revolusi industri gitu sampai sekarang itu di jalan. Jadi mereka mencari cara, mencari model. Apa itu? Nah, jenisnya itu adalah straw vote gitu. Jadi tahun 1824 sampai 1966 itu adalah straw vote. Jadi ini yang mereka lakukan adalah kebanyakan dari kelompok media, teman-teman wartawan. Jadi waktu itu momentumnya adalah momentum politik. Nah, bagaimana momentum politik ini dijadikan sebuah berita. Nah, untuk mencari sebuah berita berarti kita harus mencari tema berita yang menarik. Nah, yang menarik kala itu adalah bagaimana memprediksi siapa yang menang, kan begitu. Nah, untuk memprediksi siapa yang menang berarti karena yang punya suaranya itu adalah masyarakat, lalu para wartawan, para pengguna media itu mencari informasi kepada pemilik suara, yaitu adalah masyarakat. Menggunakan metode apa? Menggunakan metode
straw vote. Nah, bagaimana caranya? Straw vote itu waktu itu melakukan, jadi mengirim kuesioner, gitu, mencari informasi ke tempat-tempat ramai. Jadi pada saat itu eh, yang menjadi ramai itu kan di tempat-tempat makan ya. Ada tempat warung ya, kalau di kita disebutkan adalah warung kopi lah, tempat-tempat nongkrong. Dan kenapa tempat-tempat nongkrong? Karena pada saat itu mereka yang di tempat-tempat nongkrong itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang lebih gitu. Sebagaimana kalau ada cerita waktu itu di filsafat yang namanya Socrates itu dia berjalan-jalan ke pasar, ke tempat-tempat ramai untuk menguji coba teorinya. Nah gitu. Nah ini pun sama, tempat-tempat ramai ingin tahu nih apa sih yang sedang ramai sekarang. Wah banyak sekali gitu, banyak sekali. Terus saja ada tempat ramai datangi, dicari informasi. Kira-kira kalau misalkan pilpres dilakukan, Anda akan milih siapa? Atau mendengar pembicaraan yang banyak dibicarakan itu, kira-kira mana analisa-analisa warung kopinya itu seperti apa, itu dicatat. Banyak, mungkin banyak sekali di sana. Nah, akhirnya kan data-data itu kan kemudian ditabulasi gitu kan, dikumpulkan, kemudian terjadi kesimpulan sekian persen akan mendukung si fulan, sekian persen akan mendukung si fulan. Siapa yang paling besar berarti kemungkinan nanti pas pelaksanaan itu adalah yang menang. Nah, akan tetapi dengan metode tersebut juga mengalami satu saat ternyata itu tidak sesuai dengan yang disampaikan, tidak sesuai dengan hasil pemilu pilpres gitu. Nah, sehingga dirubahlah metode tersebut. Nah, ini adalah salah satu proses dalam mencari ilmu pengetahuan. Ada tesis, ada sintesis, nanti ada tesis, antitesis, ada sintesis. Kan gitu. Ada hal yang baru, katakan ini straw vote. Ini adalah tesisnya, dan ternyata salah. Nah, mereka kemudian akan mencari antitesisnya. Nah, dari hasil antitesis tersebut akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang baru. Nah, ini misalkan, ini sintesisnya itu adalah di jenis Paul Literacy Digest, dia merubah sebuah metode. Nah, akhirnya menggunakan metode mengirimkan sebanyak mungkin kuesioner. Jadi kalau kemudian tadi itu pembagian kuesionernya itu di warung kopi, kalau ini adalah kepada pelanggan koran sebanyak mungkin. Tercatat waktu itu sampai 16,5 juta itu di mana di Amerika gitu kan. Dan ternyata hasilnya juga walaupun ada beberapa yang berhasil, akan tetapi juga ada yang bagi mereka bahwa ini jadi bermasalah. Di tahun 1936 dengan 2 juta responden ternyata salah prediksi. Nah, ini kan sintesis. Nah, nanti kemudian berubah lagi. Ini jadi antitesisnya. Berdialektika lagi, kemudian memunculkan sebuah metode yang baru. Nah, ini ada yang namanya kuota sampling. Nah, di kuota sampling ini metodenya sebelum mereka mengambil data, ditentukan dahulu. Kira-kira siapa saja nih yang harus kita ambil datanya. Semisal, yang sudah berkuliah misalkan, itu sekian responden, 10 responden. Yang sekolah SMA 10 responden, dosen 5 responden gitu kan. Nah, setelah ditentukan jenis karakter responden dan jumlahnya, maka kemudian dilakukan itu. Jadi kalau di dalam kuota sampling dibandingkan dengan jenis sampling yang lainnya, itu adalah letak perbedaan di jumlah sampel. Jadi lebih sedikit. Nah, ternyata dengan lebih sedikit sendiri juga ada sedikit perbaikan. Dengan jumlah lebih sedikit, ternyata presisinya juga cukup mendekati. Walaupun ada beberapa kemudian terjadi salah prediksi juga. Nah, kemudian dikembangkan kembali, yang akhirnya sampai sekarang ini masih ajeg digunakan metodenya. Itu adalah sampel probabilitas. Jadi
kalau di sampel probabilitas, satu hal yang dikembangkan itu adalah tambahannya itu. Jadi kalau misalkan di kuota sampling itu adalah satu hal yang yang besar itu adalah jumlah sampelnya lebih sedikit dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya kan sampai 2 juta, 16 juta gitu kan. Nah, ini lebih sedikit. Nah, sampel probabilitas itu ditambah, bukan hanya jumlah sampel yang sedikit, akan tetapi cara mengambil sampelnya. Begitu. Nah, jadi ternyata pas dianalisa lagi, dicari lagi, oh ternyata ini untuk lebih presisi, ini harus ada metode pengambilan sampel yang akurat, yang presisi. Nah, muncullah di situ ada yang namanya harus di random, harus dikocok. Nanti akan dijelaskan bagaimana yang disebut random itu seperti apa. Nah, sehingga metode inilah disebutlah, katakan jenisnya itulah sampel probabilitas, menggunakan sampel yang sedikit, menggunakan sampel dengan cara pengambilan sampel dengan random, itu diharapkan mendapatkan hasil yang mendekati dengan kondisi. Maka dari itu kita bisa lihat beberapa hasil-hasil pada polling yang dilakukan oleh lembaga survei secara politik maupun kemudian secara non politik. Semisal waktu itu ada di UI, mereka melakukan survei atau polling terkait dengan harga rokok se-Indonesia. Dia itu hanya menggunakan 5.000 sampel dengan 250 juta. Kan gitu ya. Kalau misalkan secara sekilas dinyatakan, selalu kan ada pertanyaan, apakah jumlah sampel yang sedikit itu bisa mewakili keseluruhan. Nah, nanti kita akan bahas itu. Gitu. Terus juga kita bisa lihat di beberapa hasil penyampaian hasil survei, ya jumlah kita bisa lihat, coba dicek saja, itu tidak akan jauh dari 2.000 sampel, ada yang 1.200 sampel se-Indonesia. Ya, artinya sampai sekarang bahwa metodologi sampel probabilitas tersebut masih digunakan, artinya masih bisa tangguh. Belum ada teori yang lebih terbaru lagi gitu. Nah, kalaulah dikatakan bahwa ini misalkan ada kelemahan, ya seluruh ilmu pengetahuan tetap ada kelemahan, akan tetapi teori yang sekarang itu tetap masih bisa secara efektif dan efisien gitu. Jadi kalau misalkan nanti kan karakter ilmu pengetahuan gitu, kalau misalkan ada yang diperbaharui, nah itu yang lainnya itu akan tersingkirkan. Nah, sampai sekarang sampel probability ini belum disingkirkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, kalau spirit daripada mencari ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah penelitian kan gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini sebetulnya polling ini adalah satu hal aktivitas penelitian yang cukup sederhana. Jadi saya ingin coba sampaikan saja bahwa nggak ribet-ribet amat sih sebenarnya dalam penelitian, karena kan penelitian itu ada beberapa jenis. Nah, ini adalah jenis yang paling sederhana, polling ini. Oke, tapi sebelum ke sana saya ingin sampaikan bahwa apa itu penelitian? Nah, penelitian a process of producing new knowledge that use a scientific approach. Jadi penelitian itu adalah bagaimana proses untuk membuat sebuah pengetahuan baru. Itu ya, pengetahuan baru yang pertama. Yang keduanya itu adalah menggunakan pendekatan saintifik. Nah, itu hal baru menggunakan pendekatan saintifik. Nah, terus ini berbeda dengan sumber pengetahuan yang lain, seperti ada yang namanya otoritas, ada yang namanya tradisi, ada yang namanya common sense, mitos, media, dan pengalaman personal. Bahwa itu adalah sumber pengetahuan, itu iya. Akan tetapi pendekatannya itu tidak bisa diambil kesimpulan, tidak bisa dilakukan generalisasi gitu. Semisal pengalaman personal, seseorang misalnya sudah melakukan pengalaman misalkan menggunakan cincin warna hijau, atau misalkan mitos lahnya bahwa di
pantai selatan itu tidak boleh menggunakan baju warna hijau, kan gitu. Mitosnya kan gitu. Kenapa? Karena si pemilik ratu pantai selatan itu kalau pakai hijau itu jadi marah. Nah, kalau marah nanti orang yang pakai baju hijau itu akan mendapatkan kecelakaan. Nah, itu kan mitos. Akan tetapi kalau misalkan kita coba secara penelitian, bisa dicek saja misalnya tahun 2020 gitu kan, apakah betul mereka yang tenggelam misalkan di Pelabuhan Ratu atau di garis pantai Pelabuhan Ratu itu baju yang korbannya menggunakan warna hijau. Jangan-jangan enggak juga. Nah, kalau misalkan tidak, oh berarti ini ada pengetahuan baru kan gitu. Atau misalkan dulu sempat bahwa yang namanya orang Bandung, orang Bogor itu jangan main ke Pelabuhan Ratu. Kenapa? Karena nanti itu jadi korban. Yang mungkin karena dulu kebanyakan pengalaman pribadinya yang jadi korban itu adalah orang Bandung ya, karena mereka yang berwisata ke sana. Kalau sekarang kan sudah beda lagi. Jangankan orang luar, orang Pelabuhan Ratunya itu juga ada kecelakaan kan gitu. Nah, itu juga berubah. Nah, itu hal yang berbeda lagi gitu. Jadi itu berbeda dengan yang namanya kita menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi yang jadi pembeda garis bawahnya adalah pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah seperti apa? Nanti kita akan pelajari. Oke, nah ini kita masuk kepada hal yang lebih konsep. Jadi ada, kita coba untuk yang atas dulu nih. Jadi dalam penelitian ini ada beberapa hal, ada beberapa kelompok gitu. Jadi kalau ada yang namanya ini pertama yang horizontal, ada non-generalisasi dan ada yang namanya generalisasi. Jadi kalau non-generalisasi itu adalah penelitian-penelitian yang sifatnya itu hanya berlaku kepada sampel saja, tidak bisa dilakukan penyimpulan secara keumumnya, jadi khusus. Nah, biasanya penelitian-penelitian yang sifatnya non-generalisasi itu dominan jenis penelitian kualitatif, gitu. Nah, sedangkan ada yang namanya generalisasi itu adalah dari data-data yang ada, data-data yang sedikit itu kemudian dianalisa. Ketika dianalisa itu bisa kemudian disimpulkan kepada ruang lingkup yang lebih luasnya lagi. Itu adalah yang namanya generalisasi. Terus adalah ini banyaknya ini kepada penelitian kuantitatif gitu. Jadi kalau yang non generalisasi kualitatif, generalisasi adalah kuantitatif. Nah, nanti ini dibagi dua juga, ada yang menggambarkan keadaan perilaku jadi kondisi. Kalau misalnya menggambarkan perilaku itu adalah deskriptif. Kita hanya menjelaskan, oh ini variabel 1, kondisi 1 itu seperti ini loh. Kondisi 2 ini seperti misalkan melihat kondisi bahwa dominan masyarakat Kota Sukabumi laki-laki dia senang ngopi senang ngopi sasetan. Nah, misalnya itu hanya menggambarkan saja, tidak menjelaskan kenapa pria Kota Sukabumi itu senang ngopi sasetan. Nah, nggak sampai ke sana, tapi hanya menggambarkannya. Oh, dominan ya, udah beres. Nah, sedangkan menjelaskan apa penyebab munculnya perilaku, nah itu ada lagi lebih detailnya lagi. Nah, kalau yang namanya polling ini masuknya itu adalah di sini. Dia menggambarkan perilaku, mendeskripsikan, dan dia bisa melakukan generalisasi. Jadi polling ini adalah juga salah satu metode penelitian gitu. Oke. Lalu yang menjadi membedakan antara polling dengan survei akademis dalam artian ini adalah survei akademis ini lebih merujuk kepada menjelaskan apa yang menyebabkan munculnya perilaku, sebab akibatnya itu. Nah, ini ada banyak secara kompleksitas yang diinginkan. Kalau polling itu cukup sederhana. Cuman apakah bapak ibu gitu. Jadi nggak terlalu mikirnya tuh nggak terlalu kompleks. Sedangkan untuk survei akademik bisa kompleks gitu cara pertanyaannya. Terus jumlah pertanyaan dalam polling juga itu lebih sedikit dibandingkan survei akademis. Kalau misalkan polling itu ada yang mengatakan, dan juga saya itu mengatakan referensi, jumlah pertanyaan di polling itu jangan lebih dari 50. Karena kalau lebih dari 50 nanti si respondennya itu merasa bosan. Nah, kalau si responden bosan karena menjadi sumber pengetahuannya, sumber wawancaranya itu adalah si responden, kalau bosan nanti jawabnya itu aneh-aneh. Gitu. Nah, ini harus dijaga
bahwa dia si respon itu nggak bosan. Nanti ada teknik wawancara di materi selanjutnya. Terus wawancara yang dibutuhkan juga sedikit, sedang survei akademik banyak. Waktu pelaksanaan untuk polling itu pendek, sedangkan survei akademik itu cukup panjang. Ya minimal kalau misalkan dari teman-teman mahasiswa itu untuk menyelesaikan skripsi itu kan minimal 1 semester kan gitu. Nah, sedangkan untuk polling sendiri, katakanlah sekarang kita akan melakukan pelatihan, tadi direncanakan kalau tidak ada PPKM darurat itu hanya selesai dalam waktu 1 bulan. Itu hanya 1 bulan saja. Nah itu ya yang menjadi pembeda antara polling dengan survei akademis. Nah ini saya sih ngelihat kalau dengan referensi seperti ini, polling ini sangat sederhana dan sangat mudah. Tinggal pertanyaannya itu adalah kita mau atau tidak, gitu. Oke, kita masuk kepada jumlah sampel. Ya, jadi selalu ada pertanyaan bahwa tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa apakah jumlah sampel yang dilakukan dalam polling itu mewakili mewakili responden atau tidak, mewakili populasi atau tidak. Nah ini selalu ada perdebatan. Tetapi saya punya referensi di buku. Jadi kalau teman-teman ini ada ini untuk, kelihatan nggak ya? Nah ini saya menggunakan referensi metodologi polling yang disusun oleh Erianto gitu, Memperdayakan Suara Ya. Jadi dalam buku ini dinyatakan bahwa jumlah sampel itu tidak ada hubungannya dengan keterwakilan atau tidak. Nah nanti kita akan jawab gitu ya. Jadi saya coba garis bawahi untuk jumlah responden itu tidak ada hubungannya dengan keterwakilan atau tidak. Oke, kita akan lihat. Nah, ini ada grafik ya. Warna hitam ini adalah populasi kan gitu. Ini dari kecil ke besar gitu. Sedangkan grafik warna biru ini adalah sampel. Kan gitu. Jadi ada 2 hal untuk penarikan sampel itu. Kalau penarikan sampel itu secara keseluruhan sama jumlahnya sama dengan populasi, itu namanya sensus. Sedangkan jika ada penarikan sampel sebagian dari populasi, itu namanya sampel. Jadi secara umum hanya 2 hal. Misalkan kalau ada populasi itu ada 100 dan kemudian melakukan penelitian pengambilan sampelnya 100 semuanya itu disebutnya itu adalah sensus keseluruhan. Dan itu akan sesuai nanti itu hasilnya akan sesuai dengan realita. Sedangkan kalau misalkan tadi populasi ada 100 dan pengambilan data itu hanya 20 respondennya, ya berarti namanya adalah sampel. Nah, hubungan antara populasi dengan sampel, selama jumlah sampel itu tidak sama dengan jumlah populasi, maka di sanalah ada yang namanya kesenjangan. Pasti akan ada perbedaan yang nanti disebutnya itu adalah sampling error. Gitu ya. Jadi selama jumlah sampel tidak sama dengan populasi, maka akan selalu ada perbedaan. Nah, kan gitu nih. Ini perbedaan. Yang warna merah ini adalah perbedaan. Berapa besar perbedaannya? Itu berhubungan dengan semakin banyak jumlah sampel, semakin banyak jumlah sampel, maka akan semakin sedikit yang namanya perbedaan. Begitu. Jadi jumlah sampel itu bukan menjawab keterwakilan, tetapi menjawab seberapa dekat dengan kondisi sesungguhnya. Jadi begitu ya. Ini prinsip nih, bahwa jumlah prinsip pertama itu adalah selama jumlah sampel tidak sama dengan jumlah populasi, maka akan ada selalu perbedaan. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, jumlah perbedaan ini dipengaruhi adalah jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin kecil perbedaannya. Nah, inilah perbedaan ini yang disebut yang namanya sampling error. Itu ya prinsip yang harus dipahami. Kita lanjut. Nah,
Lantas bagaimana untuk menentukan jumlah sampel? Nah, nanti ini ujung-ujungnya ke rumus ya. Tapi jangan takut gitu. Nanti sudah disediakan tabel. Jadi bagi yang nggak mau ribet untuk ngitung, ya, nanti kita disediakan tabel nanti ada. Jadi ada 3 hal yang menjadi mempengaruhi berapa jumlah sampel yang harus kita dapatkan. Nah, ini pertama itu adalah variasi dalam populasi yang disampel. Maksudnya begini, bahwa setiap populasi itu akan mungkin itu ada karakternya beda-beda ya. Misalkan ada yang homogen, ada yang heterogen. Misalkan contoh. Populasinya itu adalah penghuni lembaga pemasyarakatan. Dan begitu. Terus kita akan sampel, kita akan mencari data. Pertanyaannya itu adalah apakah Bapak, Ibu, atau Saudara ingin bebas atau tidak? Ya pasti itu dominan akan bebas gitu. Karena mereka ada di lembaga permasyarakatan. Nah, itu adalah homogen. Ya itu homogen. Kan gitu. Nah, beda dengan yang namanya heterogen. Kalau heterogen itu adalah latar belakangnya berbeda, kan gitu. Semakin banyak perbedaan itu akan semakin banyak yang namanya jumlah responden. Jadi kalau misalkan tadi misalkan ada 1.000 penghuni lembaga permasyarakatan, ya kita nggak perlu banyak-banyak, cukup 5 saja. Itu sudah menggambarkan kondisi karena sudah homogen gitu. Karena itu sudah homogen gitu. Nah, sedangkan yang heterogen itu di masyarakat banyak, itu latar belakang. Nah, ini akan semakin banyak pula jumlah respondennya. Agar apa? Agar semakin banyak data yang kita dapat, itu akan semakin mendekati yang tadi kan, akan semakin mendekati realitas yang ada. Nah, gitu. Itu dalam konteks variasinya. Jadi prinsipnya nanti kalau dalam rumus semakin bervariasi akan semakin banyak, semakin homogen itu semakin sedikit gitu. Nanti gitu di rumusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah tingkat kesalahan yang ditoleransi. Nah, ini hubungannya dengan sampling error yang tadi. Jadi di dalam menentukan jumlah sampel itu adalah kita harus menentukan dulu kira-kira persentase perbedaannya itu mau berapa persen. Nanti rumusannya itu ujung-ujungnya itu semakin kecil perbedaan antara realita dengan hasil polling, itu akan semakin banyak sampel yang akan kita dapatkan, kan gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini adalah terkait dengan tingkat kepercayaan. Nah, ini tingkat kepercayaan ini maksudnya begini. Kan di dalam penelitian nanti dalam polling itu ada yang namanya alat bantu untuk mengambil data, yaitu adalah kuesioner, kan gitu. Nah, dalam kuesioner ini kan kita perlu tahu seberapa tangguh si kuesioner ini bisa mengungkap fakta, gitu kan. Nah, itu yang disebut yang namanya tingkat kepercayaan. Semisal begini, populasi kita akan menanyakan apakah Bapak Ibu setuju dengan PPKM darurat, gitu kan, dengan jumlah responden misalkan 50 dan hasilnya misalkan yang 60% itu mendukung, semisal gitu. Nah, udah gitu ditanyakan kembali dengan kuesioner yang sama dan responden yang sama tetapi beda si wawancaranya itu. Nah, itu dia itu akan sama atau enggak? Gitu. Akan memberikan jawaban yang sama atau tidak? Nah, itu yang namanya disebut tingkat kepercayaan. Nah, jadi dalam tingkat kepercayaan ini, kalau dalam penelitian nanti juga teman-teman akan ketemu, ada yang namanya 3. Ada tingkat kepercayaan 90%, ada 95%, dan ada 99%. Nah, maksud 90% ini adalah percobaan sebanyak 10 kali dalam mengambil data, hanya ada satu kesalahan. Hanya ada satu kesalahan pengambilan data yang datanya itu berbeda. Gitu. Nah, itu 90%. Dan 90% ini biasanya itu adalah yang pesimis. Terus ada yang moderat itu di angka 95%, dan 99% ini yang optimis. Nah, kebanyakan kita mengambil di moderat, begitu. Nah, dari ketiga variabel ini,
maka muncullah rumus dalam menentukan jumlah sampel. Nah, ini jumlah sampelnya, rumusnya. Jadi N adalah jumlah sampel, sedangkan P dan Q ini adalah variasi. Yang namanya variasi ini kan berarti komposisi. Nah, nanti ini komposisi ini ada yang namanya kalau semakin homogen itu adalah komposisinya itu harus ada yang dominan. Misalkan 10% dengan 90%. Nah, itu kalau misalkan dominan berarti homogen. Sedangkan yang heterogen itu adalah berimbang, 50% dan 50%. Nah, maka dari itu kebanyakan untuk menentukan misalkan variasi ini, kita anggapnya adalah heterogen. Maka dari itu angkanya ini adalah 0,5 dan 0,5. Gitu. Nanti 0,5 ini di dalam teknisnya itu adalah biasanya salah satu contohnya itu di jenis kelamin pria 50%, jenis kelamin perempuan itu 50%. Nah, itu jadi variasinya. Itu variabel pertama. Variabel kedua tentang Z-score ini adalah yang tadi nilai kepercayaan. Nah, kita berapa kepercayaan? Ada yang 99, 95 dan 90. Nah, kita menggunakan 95. Jika kita menggunakan 95, maka akan isilah angka variabel Z ini adalah 1,96. Nah, di sini. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sampling error yang diinginkan, yang tadi disebutkan semakin. Nah, kan tadi disebutkan semakin kecil sampling error, ini berbanding terbalik dengan jumlah sampel. Nah, maksud berbanding terbalik ini apa? Ini ada yang pembagi ini. Kan gitu. Nah, kalau sifatnya seperti ini adalah berbanding lurus. Jadi semakin homogen, semakin heterogen, ini akan semakin besar. Pun juga sama yang ini adalah berbanding lurus. Semakin besar nilai kepercayaan, ini akan semakin besar juga jumlah sampel, berbeda dengan sampling error. Kalau sampling error ini karena adalah pembagi, seper nilai ini, maka cara bacanya itu adalah berbanding terbalik. Semakin besar jumlah sampel, maka akan semakin kecil pula nilai sampling error yang diinginkan. Nah, gitu. Nah, ini rumusnya. Jadi emang di dalam menentukan jumlah sampel, ini kalau saya perhatikan ada dua. Ada yang memasukkan variabel jumlah populasi, itu yang disebutnya tuh Slovin, gitu kan. Ya nggak apa-apa, bisa menggunakan itu. Tetapi saya menggunakan dalam polling ini adalah menggunakan rumus ini. Jadi tidak memasukkan jumlah populasi. Toh ternyata juga misalkan gini, jumlah saya menggunakan penelitian misalkan polling untuk penerapan PPKM. Misalkan 1000 di Jawa Barat kan itu 1000. Terus juga ternyata masih tetap sama juga yang kita lakukan misalkan se-Indonesia ya, dengan jumlah responden yang sama itu akan mendapatkan kesimpulan juga yang sama juga, cuman ruang lingkupnya yang lebih luas lagi. Kalau ini 1000 di Jawa Barat, sedangkan yang satu lagi adalah 1000 se-Indonesia. Nah, sampling errornya sama 1000. Nah, untuk melihat misalkan, jadi gini, masuk sana, karena ada dua hal tadi, jadi dalam ilmu pengetahuan itu selama masih ada referensinya, itu bisa dilakukan. Selama masih ada referensinya, itu kita ya merujuk saja seperti itu. Itulah kita untuk polling itu ada rujukannya rumus ini. Nah, ini tabel yang nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Tadi teman-teman semisal, oke, nilai pembedanya itu ada 50-50%. Udah gitu jumlah sampelnya itu misalkan 1000 ya. Berarti margin errornya berapa? Oh, 3,1. Jadi cara bacanya gitu ya. Coba saya balik lagi ke ini. Misalkan ini variasi kan. Nah, ini variasi. Misalkan, variasinya 50-50. Oke, udah gitu jumlah respondennya udah 1000, berarti margin errornya itu sampling errornya itu 3,1. Oh, kalau 500 4,4. Nah, ini maksudnya itu ini tidak berbanding lurusnya, tidak linier. Misalkan gini, 500 jumlah sampel 500 dengan variasi 50-50 ini adalah 4,4.
Oh berarti kalau misalkan ada 1.000 tinggal dibagi 2 saja, harusnya 2,2, ternyata enggak 3,1. Ini adalah apa jenisnya itu enggak linier, enggak linier ya gitu. Jadi tidak otomatis sama gitu. Tapi logaritmik gitu. Nah, ini cara membaca tabelnya gitu. Oke, misalkan contoh. Kan nanti rencana itu kita akan melakukan pengambilan data polling ini adalah di Kota Sukabumi dengan jumlah sampel itu di tingkatan kota itu adalah 1.000. Kan gitu. Udah gitu di tingkatan kecamatan itu sekitar 140 sampai 170 sampel. Dan tingkat kelurahan itu adalah 30 sampai 50. Nah, artinya kalau berdasarkan rumus tadi, berarti jumlah sampel dan nilai variasinya itu 50-50, ternyata semakin setiap tingkat itu berbeda sampling errornya. Tingkat kota misalkan 3,1, jumlahnya 1.000, tingkat kecamatan dengan 170 sampling error 7-8%, dan tingkat kelurahan 30-50 itu jumlah sampling errornya 13-15. Jadi berbeda. Kita tidak bisa melihat jumlah disamaratakan secara keseluruhan. Jadi kalau rekan-rekan misalkan mendapatkan hasil survei, misalkan survei pilkada, oh ada tingkatan kota jumlahnya sekian, oh margin errornya 3,1 misalkan. Nanti tingkatan kecamatan ya kita harus beda juga, harus dilihat juga sampelnya berapa. Nah, cara bacanya begini. Semisal tadi pada hasil polling persepsi kebijakan PPKM Darurat dinyatakan bahwa yang setuju adalah 45%, yang tidak setuju 55%. Ditentukan bahwa sampling errornya adalah 5%. Maka cara baca hasil pollingnya misalnya gini. Ini hasil polling, ini ada katakan yang setuju 45% dan 55%. Sampling errornya adalah 5. Cara bacanya berarti yang namanya setuju itu adalah, yang setuju itu adalah antara, jadi plus minus, jadi sampling error 5% itu adalah plus minus. Kalau misalnya hasilnya 45, berarti ini plus minus 5%, berarti antara 40% sampai 50%. Kan gitu ya. Terus yang tidak setuju 55%. Sampling errornya 5%, berarti ini rentangnya antara 50 dan 60. Nah, ini seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini sebetulnya masih ada peluang bertemu 50-50. Nah, nanti cara bacanya itu adalah kita belum bisa mengatakan secara pasti bahwa hasil survei tersebut yang namanya tidak setuju itu adalah dominan. Nah, nggak gitu. Karena kenapa? Karena ini masih ada ketemu. Kan gitu. Oke, ini ada itu contoh pertama. Nah, contoh kedua, misalkan dengan hasil yang sama tapi sampling errornya berbeda. Nah, ini rentang persentasenya juga berbeda. Misalkan ini kata 10%, berarti yang 45% berarti dari 35% sampai 55%. Yang tidak setuju 55% berarti dari 45% sampai 65%. Nah, ini tetap ada kepertemuan. Dan kita tidak bisa menyatakan bahwa dominan yang setuju. Karena kenapa? Karena ini masih ada pertemuan. Nah, yang paling aman kondisi itu seperti ini. Sampling error misalkan 2%, hasilnya sama. Cara bacanya, yang misalkan yang setuju ini adalah 43% sampai 47%. Yang tidak setuju 53% sampai 57%. Nah, ini tidak ada yang namanya persilangan. Kalau hasilnya seperti ini, maka kita bisa disebutkan bahwa hasilnya itu adalah dominan yang setuju. Nah, itu cara pengambilan kesimpulannya. Jadi begitu. Atau apa yang paling mudah itu adalah jika selisih antara yang setuju dan yang tidak setuju itu lebih besar dibandingkan sampling error, gitu kan? Jika selisih itu, maka dominan itu bisa diambil kesimpulan. Tetap. Nah, gitu. Tapi ini juga harus bacanya seperti ini nih. Jadi kalau sudah tidak ada persimpangan seperti ini, kita bisa dinyatakan bahwa ada kepastian bahasanya akan dominan itu hasilnya dominan. Tapi kalau misalkan masih ada persimpangan seperti ini, kita tidak boleh menyatakan bahwa itu adalah dominan, nggak boleh.
Oke. Nah, itu untuk apa? Untuk materi tentang jumlah sampel ya. Jadi saya pikir apa bisa cukup mudah tadi bagaimana menghitungnya, terus bagaimana kita cara membacanya gitu. Jadi untuk jumlah sampel itu tidak ada kaitannya dengan keterwakilan, tetapi erat kaitannya dengan seberapa dekat dengan realita yang ada. Oke, itu untuk jumlah sampelnya. Nah, oke, kita masuk kepada teknik pengambilan sampel. Jadi kalau misalkan ini ada kata Benyamin Sueb, kau tidak perlu memakan sepotong sapi untuk mengatakan bahwa daging itu rasanya enak. Jadi, nah ini baru bicara tentang keterwakilan. Jadi kalau kita misalnya menyatakan bahwa daging itu enak atau tidak, nggak perlu semuanya harus dimakan dulu, hanya bagian-bagian tertentunya saja. Nah ini bagaimana cara mengambil bagian-bagian tertentunya saja sehingga kita bisa dinyatakan bahwa oke, ternyata ini enak. Nah ini ada teknik pengambilan sampel. Nah, jadi secara garis besar, teknik pengambilan sampel ini ada dua. Ya, ada dua. Ada yang namanya probability sampling, ada yang namanya non-probability sampling. Oke, gitu. Jadi, kalau balik lagi ke depan, tadi dikatakan bahwa secara sejarah metodologi polling, yang menjadi pembeda itu adalah ada dua. Pertama tentang besaran sampel, yang kedua itu adalah tentang teknik randomnya, gitu. Nah, jadi akhirnya dibagi dua, ada yang namanya probability sampling dan non probability sampling. Dan nanti yang akan kita lakukan itu, yang kita akan pilih itu adalah yang probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota atau populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi prinsipnya itu adalah semua itu memiliki peluang. Semisal ini ada nih yang namanya 100 orang populasi, udah gitu kita akan mengambil hanya 5. Nah, berarti ketika kita akan mengambil 5 sampel, nah yang 100 orang semuanya itu berkesempatan untuk mendapatkan. Ya kalau mudahnya itu 100 orang itu masuk nama-namanya itu terus dikonclong, mirip kayak arisan. Nah ya artinya itu semua mendapatkan, memiliki peluang untuk dipilih. Sedangkan non probability sampling itu mereka tidak, populasi secara keseluruhan tidak memiliki peluang untuk dipilih gitu. Jadi dipilihnya itu adalah bukan secara di random, tetapi mana suka apa yang kita ketemu kita bisa dapatkan. Nah, itu adalah non probability sampling. Dari kedua metode ini adalah betul atau tidak? Ya dua-duanya juga betul, cuman tinggal mana yang paling tepat. Dari depan kita sudah sebutkan bahwa kalau probability sampling ini masuknya kepada metodologi penelitian kuantitatif, bisa melakukan generalisasi, sedangkan non probability sampling itu adalah kualitatif, itu tidak bisa dilakukan generalisasi gitu. Oke, kita masuk kepada jenis-jenis tentang probability sampling. Jadi ini ada beberapa. Yang pertama untuk probability sampling itu adalah sampel acak sederhana gitu. Sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana itu apa? Jadi teknik ini memastikan setiap unsur mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Nah, tadi yang disebut itu yang paling sederhana itu adalah sampel acak sederhana. Contohnya, misalkan dalam sebuah ke-RW-an terdapat 500 warga. Akan dilakukan polling dengan jumlah sampel 50 orang. Dengan menggunakan metode sampel acak sederhana, maka data yang 500 orang itu, gampangnya itu ya, masuk gitu, udah gitu dikocok, mirip kayak arisan. Nah, sampai 50 kertas yang keluar, ya udah berarti itu yang disebut cara pengambilan sampel acak sederhana, kan gitu. Itu cara yang paling mudah tuh, nulis 500
kertas, masukin ke ke tempat, terus kemudian dibikin seperti arisan. Tetapi, nah itu cara yang sederhana. Terus ada nggak cara yang lebih mudah lagi? Ada. Jadi ada dua hal, ada dua cara. Pertama, kita kalau menggunakan rumus di Excel ada yang namanya fungsi rand between, jadi random antara. Nah, misalkan dari 500 ini kita punya datanya, terus kemudian ada urutannya, ada urutan ke berapa nomor-nomornya. Dan tadi udah gitu menggunakan fungsi rand between di Excel itu adalah merandom 1 sampai 500. Nah, udah aja sok diklik sampai 50 kali. Nah, itu yang terpilih itu menjadi random. Itu menggunakan Excel. Atau menggunakan ada yang namanya itu di dalam aplikasi itu random generate. Jadi di Play Store tuh ada. Sama, ada yang namanya fungsinya itu misalnya rand between, tinggal diisi 1 sampai 50 terus kemudian generate, akan muncul itu angka berapa, urutan ke berapa. Ya itu sama gitu. Dan nanti kita akan lebih teknisnya nanti pas pendampingan bagi mereka setiap kelompoknya yang memilih untuk mengambil materi ini sebagai tugasnya, nanti akan kita ketemu dengan saya kembali gitu. Jadi itu untuk sampel acak sederhana. Yang kedua, ini ada sampel acak sistematis. Nah, sampel acak sistematis, jadi ini teknik ini melakukan pengambilan secara random di awal, untuk sampel selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Maksudnya begini, datanya masih sama, contohnya masih sama, dalam sebuah ke-RW-an ada 50 warga, itu adalah populasi, kita sebut, akan melakukan polling, dan kita akan mengambil 50. Nah, yang harus dilakukan di awal itu adalah, jadi data yang 500 itu harus diurutkan dulu. Apakah berdasarkan abjad, atau berdasarkan yang dahulu datang sebagai penduduk di sebuah RW tersebut, gitu. Dirunut, dan berarti kita kan dapat listnya tuh 1 sampai 50. Nah, yang pertama setelah dirunut itu, lalu kita melakukan random. Random itu untuk menentukan pada keberapa, urutan keberapa menjadi sampel pertama. Misalkan, ternyata ada yang namanya di sini disebut pertama, misalkan pas di ini. Nah ini disebutkan pas misalkan pertama, ternyata misalkan urutan yang ketiga. Nah, berarti di urutan ketiga ini adalah sampel yang pertama. Lantas untuk selanjutnya bagaimana? Nah, tadi disebutkan menggunakan pola tertentu. Nah, pola tertentu di sini adalah menggunakan caranya, kan ada 500 warga dibagi jumlah sampel, berarti ada 10 interval. Nanti yang pertama kan tadi urutan ketiga, kan gitu ya, urutan ketiga. Lalu setelah itu sampel yang kedua adalah 3 ditambah 10, berarti yang ke-13, kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ditambah lagi 10, terus ditambah. Jika sudah misalkan berakhir di akhir, berarti balik lagi nanti urutannya ke nomor satunya lagi. Jadi itu yang disebut sampel acak sistematis. Sebentar. Izin dulu, saya mau minum. Nah, itu untuk sampel acak sistematis. Nah, terus yang ketiga, ini ada yang namanya sampel acak stratifikasi proporsional. Nah, dengan contoh yang sama, dengan jumlah populasi yang sama, dan jumlah sampel yang sama, sampel acak stratifikasi proporsional seperti ini. Jadi, kita harus tahu dulu data level terbawahnya. Karena ini adalah RW, berarti kita harus tahu level RT. Nah, dalam arti katakan, misalkan ini komposisinya seperti ini, RT 1 sampai RT 5, dan ini. Dari komposisi seperti ini, ya kan gitu, dari komposisi seperti ini, dikalikan dengan jumlah sampel. Tadi kan 50. Berarti akan kebagian tuh, yang misalnya RT 1 dengan komposisinya ini, berarti 10 sampel. RT 2 7 sampel, RT 3 12, RT 4 11, RT 5 10.
Nah, itu sudah secara proporsional udah dapat. Lalu dari jumlah setiap RT ini, berarti ini kita melakukan random sederhana di tingkatan RT. Misalkan dari 100 warga, kita random 10 orang. Dari itu di RT 2 dari 70 di random 7 orang. Di RT 3 120 di random 12 orang. Begitu seterusnya. Nah, itu yang disebutkan adalah sampel acak stratifikasi proporsional. Nah, dari ketiga contoh yang tadi itu kan di random secara semuanya di random. Mana sih yang memungkinkan itu bagus untuk didapatkan? Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah sampel acak stratifikasi proporsional. Jadi semakin banyak tersebar, ini akan semakin, nah ini, jadi dua hal, bahwa jika kita menggunakan random berarti itu sudah memenuhi kaidah keterwakilan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu semakin data itu tersebar, itu juga akan semakin lebih baik. Untuk apa? Untuk menjawab yang namanya tadi di depan disebutkan adalah ada yang namanya variabel variasi secara heterogen. Kan kalau heterogen ini kita harus semakin tersebar data tersebut, sampel itu harus tersebar. Begitu. Jadi semakin tersebar itu akan semakin baik. Sehingga dengan seperti itu yang banyak digunakan adalah sampel acak stratifikasi proporsional. Itu yang dilakukan di beberapa lembaga penelitian, khususnya itu ada di lembaga penelitian yang sering saya lakukan, kira-kira seperti. Nah, itu jenis teknik pengambilan sampel yang probabilitas. Nah, ini ada yang namanya non probabilitas sampling. Oke, di sini ada yang namanya sampel convenient. Jadi convenient ini adalah metode, jadi mirip seperti seorang wartawan televisi, misalkan temanya tentang misalkan sekarang pelaksanaan PPKM darurat, terus kemudian terjun ke lapangan, terus ada orang langsung diwawancarai, gitu. Nah itu disebutnya itu sampel convenient. Ya udah, dari ke lapangan langsung tanya, ya udah. Apakah itu adalah sebuah teknik pengambilan data? Iya. Apakah itu masuk ke dalam sebuah penelitian? Iya. Tetapi ini masuknya itu adalah sebagai non-probability sampling. Gitu. Tidak bisa mendapatkan kesimpulan. Jadi, kalau misalnya tadi di TV, terus diwawancara, apakah Ibu setuju dengan misalnya PPKM? Tidak setuju. Nah, bahasa tidak setuju ini tidak kemudian kita dapat simpulkan ke seluruh Indonesia. Itu tidak setuju, nggak gitu. Itu hanya berlaku kepada orang yang diwawancara saja. Oh, orang wawancara ini hanya dinyatakan tidak setuju, ya sudah, tidak bisa berlaku kepada keseluruhan. Terus ada yang namanya sampel kuota. Nah, ini sampel kuota juga sudah pernah dilakukan waktu pas di sejarahnya polling kan gitu. Jadi sampel kuota ini pengembangan dari metode convenient. Jadi kalau misalkan tadi convenient ini pengambilan datanya itu langsung turun, ya udah ada orang nah langsung dapat gitu kan, langsung diwawancara. Nah, kalau untuk sampel kuota ini enggak. Jadi sebelum turun ini kita harus merumuskan dulu. Oke, misalkan tentang PPKM yang akan kita wawancara siapa nih? Oh, pedagang, udah gitu pekerja, udah gitu PNS. Oke, itu karakternya. Udah gitu jumlahnya berapa? Semuanya kasih 5 gitu kan. Ya udah, kalau sudah dapat itu, ya udah turun ke lapangan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jumlah dan karakter responden seperti itu. Jadi tidak menggunakan random. Kalau misalkan pas ketemu ada ASN, ya udah langsung ambil datanya gitu. Oh, ketemu dengan pedagang, ya udah ambil langsung. Nah, itu sampel kuota. Jadi harus ada penentuan dulu di awal sebelum turun ke lapangan. Itu sampel kuota. Terus yang selanjutnya adalah sampel purposive. Nah, kalau sampel purposive ini adalah rada sedikit mirip dengan sampel kuota, akan tetapi karakternya itu adalah karakter kekhususan. Ini maksudnya khusus itu betul-betul harus memiliki kasusnya cukup sedikit gitu kan, tidak banyak.
terus juga ahlinya juga nggak banyak, ya berarti harus fokus gitu. Nah ini saya coba kasih contoh itu terkait dengan HIV/AIDS. Nah kan karena HIV/AIDS ini sangat sedikit gitu kan kasusnya, tidak besar gitu kan, berarti kita juga harus secara spesifik, misalkan kita ingin cari data terkait dengan HIV/AIDS dengan dokter, oh berarti kita harus cari itu dokternya itu dokter yang mana, kan berarti dokter penyakit dalam yang concern terhadap HIV/AIDS, kan itu sangat sangat spesifik gitu kan. Ya udah cari orangnya, cari dokternya seperti itu. Udah gitu kepada orang yang positif HIV ya sama juga, kita harus cari orangnya mana, ya udah cari orangnya. Nah itu jadi lebih spesifik dalam sampel purposit, nah kira-kira seperti itu. Nah pertanyaannya, metode mana yang dipilih dalam polling kan gitu. Jadi kalau tadi secara garis besar itu ada dua, ada probability sampling dan non probability sampling. Jadi di dalam polling ini yang akan kita lakukan itu adalah metode polling, metode kelompok probability sampling, di mana karena akan melakukan generalisasi, jadi penelitian kuantitatif. Sedangkan non probability sampling kesimpulannya hanya berlaku pada sampel saja, penelitian kualitatif. Kan gitu. Jadi nanti yang akan kita pilih untuk metode polling ini, kita akan terfokus di probability sampling. Wabil khusus tadi akan di metode di sampel acak terstratifikasi proporsional begitu. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang berhubungan dengan saya, nanti akan fokus di urusan pengambilan sampel, probability sampling dan stratified sampling proporsional kan gitu. Nah, di dalam polling ini selalu ada dua hal yang selalu dipertanyakan. Pertama, apakah sampel tersebut mewakili atau tidak. Jadi disebutnya itu bias atau akurasi. Nah, ini disebabkan oleh cara pengambilan sampel kurang tepat, maka pengambilan secara random adalah jawabannya. Jadi dikatakan misalkan dia bias, besar biasnya, itu kan tidak mewakili kalau tidak melakukan pengambilan sampel secara random atau secara dibagi dua, tidak menggunakan metode non probability. Jadi kalau yang menggunakan probability berarti itu dia akan akurat kan gitu. Sedangkan yang tidak menggunakan itu adalah tidak akurat. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hasil polling ini menggambarkan kondisi atau tidak? Maksudnya adalah presisi. Kan gitu. Kalau presisi ini kan sama dengan mendekati lah. Oh ternyata hasilnya itu di lapangan dominan dominan masyarakat Kota Sukabumi laki-lakinya seneng minum kopi saset. Nah kan itu. Oh, ternyata hasil surveinya ternyata sama dominan. Nah itu yang namanya dipresisi. Jadi ini juga dipengaruhi terkait dengan presisi, ini dipengaruhi oleh jumlah sampel. Yang semakin banyak jumlah sampel maka akan lebih presisi atau lebih mendekati kondisi. Nah dari dua hal tadi berarti kan ada yang pertama ada dua kondisi, yang kedua juga ada dua kondisi. Dari dua ini berarti ada 4 kondisi. Misalkan yang pertama ini low akurasi dan low presisi. Nah ini low akurasi ini adalah disebabkan pertama ini kondisinya seperti ini nih. Kan gitu. Jadi kalau misalkan akuratnya itu tidak terpusat gitu. Jadi disebabkan sudah pengambilan sampelnya itu tidak random gitu, dan jumlah sampelnya itu rendah. Jadi low akurasi dan low presisi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini misalkan presisinya itu tepat. Gitu. Presisinya tepat dalam artian presisi tepat ini jumlah sampel ini banyak gitu lah, kan gitu. Akan tetapi ini tidak terwakili. Jadi kondisi seperti ini adalah sama halnya ketika
metode polling yang pertama gitu kan, yang straw vote. Nah ini seperti ini gitu. Dia akurasinya itu rendah karena tidak menggunakan random gitu ya, tidak merandom pengambilan sampelnya, sedangkan jumlah sampelnya itu banyak gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini adalah akurasinya tepat gitu kan, bagus, tapi presisnya rendah. Nah hal ini sebetulnya pengambilan sudah random gitu kan, pengambilan sudah random, akan tetapi bermasalah di urusan jumlah sampel. Ya, karena kenapa jumlah sampel? Ya, ada beberapa faktor sebetulnya, dalam artian pertama keterbatasan waktu kalau jumlah sampel, keterbatasan sumber daya manusia, dan wabil khusus biasanya adalah keterbatasan uang. Jadi itu nggak jadi permasalahan kalau misalkan akurasinya tepat tapi low precision. Maka dari itu ada yang cara bacanya itu menggunakan sampling error kan, seperti itu. Ini ada lagi yang lebih bagus nih, high akurasi dan high presisi. Nah ini maksudnya secara pengambilan datanya menggunakan random dan jumlah sampelnya itu cukup banyak. Nah ini kondisi yang ideal begitu. Nah dari keseluruhan, nah ini yang ingin saya sampaikan di akhir. Jadi jadi dalam polling itu boleh salah. Jadi rekan-rekan itu jangan pernah di awal ada mental blocking, wah bisa salah. Enggak. Jadi dalam polling itu boleh salah, dalam penelitian itu boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Jadi kalau misalkan, nah ini sih lebih nanti itu lebih bicara tentang mentalitas sih sebetulnya. Misalkan kalau dalam penelitian beberapa saya punya pengalaman bahwa di akhir mahasiswa selalu ingin mengatakan, wah ada hubungan antara variabel satu dengan variabel dua. Ini kesimpulannya harus dibikin ada hubungan. Padahal dalam penelitian itu bukan bicara ujungnya itu harus ada hubungan, bukan. Apapun kondisinya, ya itu harus disampaikan. Tinggal harus bisa menjelaskan kenapa itu terjadi begitu. Dan itu juga terjadi awal juga saya seperti itu, wah harus ada hubungannya. Tapi ternyata pas saya ngobrol dengan teman-teman mahasiswa S2 yang melakukan penelitian di Unpad, dan ternyata dia tesisnya itu hasilnya itu tidak ada hubungan. Dan itu bukan menjadi sebuah permasalahan yang wah gue salah nih nelitinya, enggak. Tetap itu betul. Hasilnya tetap ternyata tidak ada tinggal di. Nah, tapi tidak boleh berbohong. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, di akhir saya ingin bilang bahwa misalkan begini, khususnya dalam politik, urusan polling, urusan survei selalu bilang bahwa wah ini harus ini dibayar gitu kan, wah ini disetting. Jadi begini, prinsipnya bahwa polling ini bukan bicara tentang benar atau salah, tetapi ini adalah bicara tentang dari hasil survei kita mau ngapain. Contoh aja sekarang dari masa pandemi, misalkan kita melakukan yang namanya general check up itu untuk kesehatan, kan itu cukup mahal ya general check up. Saya pernah general check up itu di angka 2,5 juta, itu seluruh itu dicek gitu kan, dari mulai darah, fungsi hati, semuanya lah. Nah setelah itu pas general check up hasilnya keluar, dan dari hasilnya tersebut ada beberapa ternyata kita dinilai bahwa banyak kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, terus kemudian gula darahnya tinggi. Nah, gini, ketika kita melihat hasilnya seperti itu, apakah kita akan marah-marah kepada pihak lab yang sudah melakukan general check up kepada diri kita? Ini misalkan gimana nih, saya kan udah bayar mahal general check up, kenapa hasilnya seperti ini? Kan nggak gitu. Tetapi dari hasil general check up tersebut, lantas kita mau ngapain?
Agar apa? Agar hidup ini lebih baik lagi. Nah, pun juga sama seperti sampel, kita tidak boleh polling itu hanya menyampaikan apa adanya gitu. Tinggal dengan hasil apa adanya ini kita mau ngapain ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi itu prinsip. Jadi kalau untuk di setting, saya pikir masa sih bayar mahal-mahal, terus kemudian kalau untuk settingan kan nggak perlu capek-capek bikin merumuskan jumlah sampel, merumuskan penarik sampel, ya udah bikin aja di Excel, terus kemudian bikin PowerPoint udah jadi. Tapi kan itu sama saja kita membohongi diri sendiri. Gitu. Jadi tetap balik lagi pada teman-teman, jangan pernah takut untuk melakukan penelitian. Karena kenapa? Karena penelitian itu boleh salah. Karena secara teori tadi dijelaskan ada beberapa celah kesalahan itu yang ditolerir. Tetapi kita tidak boleh berbohong. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak cukup mengerti, jadi nanti kita bisa berkomunikasi dalam pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.